Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap penyembahan pujian kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji namanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari menari bersama-sama. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari dengan semangat, dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Yang bersukacita kita menari bersama-sama. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku
dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yang percaya bersama-sama katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la. Hadir
bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meski Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meski Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan Kau aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapanku. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami Bapa. Segalanya Tuhan, oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau. Tuhan, Kau baik, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Kau segalanya bagi hidup kami Bapa. Oh, kami percaya duka-Mu, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau lebih dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau layak ditinggikan,
Kau layak disembah, Kau segalanya bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kau segalanya di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi, kepada hambanya saya persilakan, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu ku kan menyembah-Mu. Biar Kau mendapati setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, hati yang bersorak, bernyanyi buat kebaikan Tuhan. Apapun situasi kami hari ini, kami mau tetap memutuskan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik dalam kehidupan kami mau tetap bersuka cita dan melihat Tuhan, memandang kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi kami pagi hari ini, rindu berbicara buat setiap kami umat-Mu, rindu untuk memperlengkapi setiap umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini setiap kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami ya Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan, hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan firman-Mu, beri pengertian buat setiap kami, biar pagi hari ini kami bersama-sama kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Sekali lagi shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya ucapkan sekali lagi salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Februari Bapak Ibu. Sudah begitu cepat waktu berlalu, besok kita sudah masuk di bulan Maret. Saya berdoa biar setiap kita terus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Untuk kita mau terus diajar, kita mau terus dituntun. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari dengan hati yang terbuka kita mau mendengar firman Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar, kita mau membahas satu hal yang sederhana, yang tidak asing, yang seringkali kita mendengarnya, seringkali kita juga mengucapkannya, tapi yang mau kita renungkan pagi hari ini, apakah kita sudah melakukannya? Ya, kita mau bahas pagi hari ini tentang kasih. Ya, tentang kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat atau mengikuti ibadah minggu sore kemarin, saya sangat diberkati, yaitu Pastor Andreas berkata bahwa gereja tidak boleh dalam posisi terus bertahan atau berdiam diri, tapi gereja itu harus menyerang. Ya, strategi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus melakukan yang namanya kita membimbing orang lain atau namanya pemuritan. Ya, kita punya hati yang peduli, kita mau membimbing orang lain, kita mau mengajar orang lain tentang Tuhan. Nah, saya sangat tertarik ketika Pastor Andreas berkata, mungkin kita berpikir siapa saya nggak bisa mengajar, saya nggak bisa memuridkan orang. Tapi yang waktu saya mendengar Pastor Andreas berkata, cukup punya hati yang mengasihi. Ya, cukup modalnya punya hati yang mengasihi. Karena ketika engkau mengasihi seseorang, engkau rindu yang terbaik untuk orang itu, dan engkau dengan kerelaan hati, engkau dengan penuh kasih Tuhan, engkau membimbing orang itu, engkau mengajar orang itu. Tidak perlu banyak teori yang diajarkan, cukup kita membagi kehidupan kita. Dimulai dari kasih. Amin. Dimulai dari hati yang mengasihi. Nah, pagi hari ini kita mau bahas tentang hal itu, tentang kasih. Kasih yang bagaimana? Saya tulis di situ yaitu unselfish love. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita lihat, mari buka di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35. Saudara bisa simak di depan. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, jadi orang itu akan tahu kita adalah murid Tuhan, bukan waktu kita sangat diberkati hidupnya, bukan waktu kita rajin atau setia beribadah di dalam gedung gereja. Ya, bukan karena kita punya kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Tapi dikatakan di ayat ini, orang itu akan tahu kalau kita itu murid Tuhan, yaitu jikalau apa? Kita saling mengasihi. Luar biasa Bapak Ibu, berarti kasih merupakan ciri penting dari kehidupan murid Kristus. Itu ciri yang penting sehingga orang lihat, oh kalau orang ini saling mengasihi, dia adalah murid Kristus. Di ayat yang ke-34 dikatakan ini merupakan perintah baru. Kenapa perintah baru? Apakah ini sesuatu yang baru yang Tuhan berikan? Padahal sebelumnya kita juga sudah sering mendengar di dalam hukum Taurat pun sudah ada perintah itu, betul? Ya. Di dalam Taurat dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di ayat ini dikatakan Tuhan itu memberikan perintah yang baru. Apanya yang baru? Ya, kalau dulu di hukum Taurat dikatakan kasihi seperti
engkau mengasihi dirimu sendiri. Ukurannya itu kita, manusia. Jadi seperti kita memperlakukan orang, ukurannya seperti itu. Tapi perintah baru ini dikatakan ya saling mengasihi sama seperti aku, sama seperti Yesus. Kalau dulu patokannya sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kalau engkau pelit sama dirimu, engkau nggak akan mungkin bisa murah hati dengan orang lain. Standarnya itu dirimu sendiri. Tapi sekarang Tuhan berkata, perintah yang baru. Ya, perintah yang baru mengasihi orang lain sama seperti Yesus telah mengasihi. Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan, bahkan hidupnya sendiri dia peragakan tentang kasih itu. Kasih Kristus seharusnya menjadi dasar dari setiap hubungan yang kita bangun. Saya ulangi saudara, kasih Kristus seharusnya menjadi dasar dari semua hubungan yang kita bangun. Baik itu hubungan dengan pasangan kita, ya suami dan istri, anak dan orang tua, menantu dan mertua, saudara kandung, kakak beradik, saudara ipar, saudara teman dalam satu komunitas, teman dalam rekan kerja dalam pekerjaan, tetangga, hubungan dengan masyarakat luar, atau apapun itu, siapapun itu. Ya, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, sudah seharusnya sebagai murid Kristus, seharusnya kasih Kristuslah yang menjadi dasar. Apa artinya kasih Kristus harus menjadi dasar dari setiap hubungan yang kita bangun? Artinya adalah kita mengasihi orang lain sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi kita mengasihi orang lain setiap hubungan yang kita bangun. Karena kasih Kristus itu dasarnya, ya pijakan kita, pedoman kita. Artinya kita harus mengasihi setiap orang yang berhubungan dengan kita, siapapun itu, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Ukurannya, standarnya, contohnya, teladannya, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Efesus, saya tidak tuliskan di sini, di dalam Efesus 5, itu merupakan gambaran ya, bagaimana kita membangun hubungan di dalam rumah tangga. Dikatakan dalam perikopnya, di ayat yang ke-22 ke bawah itu, kasih Kristus sebagai dasar ya hubungan suami istri. Nah, tapi saya mau soroti hal yang lain pagi hari ini di dalam Kolose 3, kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Saya sudah tuliskan di depan, di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ingat ya, kita orang-orang pilihan yang sudah dikuduskan dan kita ini sudah dikasihi, kita dikasihi oleh Yesus. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti, ya standarnya ukurannya nih lihat, sama seperti Tuhan telah, kita sudah diampuni, Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sudah ada standarnya, contohnya, caranya, teladannya. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kalau kita baca di satu perikop itu di ayat-ayat sebelumnya, itu tentang bagaimana kehidupan kita sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang harus menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru. Ya, itu banyak dijelaskan bagaimana gaya hidup kita yang seharusnya. Ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saya tebali
Ya, karena ini yang mau kita bahas pagi hari ini. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dikatakan sebagai manusia baru, ya di atas semuanya itu hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai manusia baru, yang paling penting, yang paling utama dikatakan kenakanlah kasih. Kenapa tidak digunakan kata yang lain? Kenapa tidak digunakan kata gunakanlah? Kenapa harus kenakanlah? Kita akan bahas dari satu kata kenakanlah ini sungguh luar biasa artinya. Ya, next kita mau lihat ini dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible ini lebih jelas lagi, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-14, ya, beyond all these things put on. Jadi kata kenakanlah itu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan put on and wrap yourselves in unselfish love. Saya ambil tema kita dari ayat ini ya, unselfish love. Nah, kata put on and wrap yourself itu dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kita cuma diterjemahkan dengan kata kenakanlah. Padahal di sini coba kita lihat slide selanjutnya. Saya mau bahas Bapak Ibu, kata kenakanlah put on ini artinya adalah clothe one's self. Jadi ternyata kenapa menggunakan kata kenakan bukan gunakan. Kalau kata gunakan itu seolah-olah seperti kita menggunakan sebuah alat. Ya, kalau kita memerlukan alat itu, kita menggunakan alat itu. Tapi kalau kita sudah tidak perlukan alat itu, kita akan menaruh alat itu. Kita akan meletakkan kembali alat itu. Tapi firman Tuhan menggunakan kata kenakanlah, put on. Yang artinya seperti kita memakai pakaian, Bapak Ibu. Seperti kita memakai pakaian, di mana pakaian itu menutupi diri kita. Ya, seperti kita memakai pakaian. Nah, Bapak Ibu, kenapa digambarkan kasih, mengenakan kasih itu seperti kita mengenakan pakaian? Setiap orang pasti mengenakan pakaian, setiap orang pasti memakai pakaian. Betul? Sesederhananya orang itu, ya seenggak punya duitnya orang itu, pasti dia akan pakai baju. Enggak mungkin kita, kalau kita butuh kita pakai baju kita. Nanti kalau kita enggak butuh kita lepaskan baju kita. Ya, pasti kita akan kemana-mana, bahkan tidur pun pasti akan pakai baju, Bapak Ibu. Betul ya, pasti ada yang melekat di tubuh kita untuk menutupi tubuh kita. Itu penjelasan yang sangat luar biasa dari arti kata kenakanlah. Kenapa kasih harus dikenakan? Karena kasih itu harus terus melekat di dalam hidup kita. Tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita letakkan, tidak boleh kita ambil waktu kita membutuhkan saja. Tapi setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun dan siapapun orang yang kita hadapi, kita harus terus mengenakan kasih itu, saudara. Amin. Jadi kalau saudara ingat, saudara sedang ganti pakaian, sedang memakai baju, saudara sedang pakai baju saudara ini, ingat seperti saudara mengenakan kasih yang tidak boleh dilepas, yang harus terus melekat. Kecuali orang gila, Bapak Ibu Saudara ya, orang gila di luar nggak pakai baju. Tapi setiap kita itu siapapun kita, pasti kita akan pakai baju. Nggak mungkin kita lepas baju kita sembarangan, kita nggak pakai baju kita keluar ya. Setiap saat kita pakai baju, kecuali mandi, itu pun beberapa menit. Lalu kita akan pakai baju kita lagi, betul? Itu menjadi sebuah identitas kita, pelindung kita. Maka itu firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih untuk menutupi diri sendiri. Seperti kasih itu ibarat pakaian yang terus harus melekat. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau saudara sedang memakai baju, sedang memakai pakaian, melihat pakaian saudara, ingat, seperti itulah saudara harus terus mengenakan kasih. Lalu yang kedua, arti yang kedua, slide selanjutnya, itu adalah memakai sesuatu, to sing into itu memakai sesuatu sampai tenggelam. Jadi sampai nggak kelihatan kitanya. Ya, memakai sesuatu sampai menutupi diri kita itu sepenuhnya sampai tenggelam. Begitupun waktu kita mengenakan kasih, itu harus sepenuhnya
menguasai kita sepenuhnya. Jadi yang nampak dari hidup kita haruslah kasih Kristus. Apapun respon orang terhadap kita, apapun perlakuan orang terhadap kita, biarlah yang keluar dari hidup kita, respon kita itu harus tetap kasih. Jadi kasih itu tetap harus menguasai dan menutupi diri kita itu sepenuhnya sampai diri kita sendiri tidak terlihat, Bapak Ibu. Dan yang terlihat hanyalah kasih Kristus. Ya, dua arti ini sangat luar biasa. Kenakanlah kasih. Seperti mengenakan pakaian, bukan gunakanlah kasih. Kalau gunakan kasih, kita akan kalau kita sedang memerlukan, kita berhadapan dengan orang yang baik, orang yang mengasihi kita ambil kasih kita. Ya, kita bisa mengasihi orang itu, orang yang baik kepada kita. Firman Tuhan berkata kalau kita ini hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Betul? Ya, tapi kasih bukan seperti itu, bukan digunakan hanya pada saat-saat tertentu. Menggunakan, diambil, lalu kalau sudah tidak membutuhkan lagi, kita letakkan lagi kasih itu. Tidak seperti itu, tapi kasih itu harus dikenakan, saudara. Amin ya. Dipakai, melekat sepenuhnya dalam hidup kita. Next. Kenapa kasih itu harus dikenakan? Tadi dikatakan bahwa kasih itu sebagai pengikat. Kalau kita selalu mengenakan kasih kita dalam kasih Kristus, dalam kita membangun hubungan kita dengan orang lain, maka hubungan itu akan menjadi kuat. Karena kasih itu sifatnya mengikat. Mengikat dan mempersatukan. Hubungan akan tetap baik-baik saja. Hubungan yang kita jalin dengan setiap orang yang kita jumpai, siapapun orang itu, hubungan itu akan menjadi indah ketika kita mengenakan kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, coba kembali ke slide yang Kolose 3 tadi dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya. Di ayat ini dijelaskan bagaimana contoh ya mewujudkan kasih yang unselfish, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, itu merupakan ikatan yang sempurna dalam sebuah kesatuan di mana semuanya itu diikat bersama-sama dalam persetujuan ketika ini kita mau bahas hal ini. Each one seeks the best for others. Ketika masing-masing mencari yang terbaik untuk orang lain. Jadi salah satu bentuk menyatakan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah masing-masing kita memberi, mencari, melakukan yang terbaik untuk orang lain. Banyak kali saudara kita, saya, saudara ya, kita berusaha melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, betul? Kalau makan, saudara kita akan pesan yang enak, sesuai selera kita. Kalau beli baju, saudara ya, yang sesuai, yang terbaik menurut kita. Tapi, apakah kita juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain? Atau, saudara, ketika kita ini mau memberi kepada orang lain, kita memperlakukan orang lain, saudara, kita justru melakukan yang terburuk. Kalau kita mau beli makanan buat kita beli yang enak, kita beli yang mahal. Tapi waktu kita memberi kepada orang lain, saudara, kita berkata, ini kan cuma pemberian. Udahlah sekedarnya aja, ya. Udahlah, itu juga udah bagus buat dia, itu juga udah paling enak buat dia. Padahal itu belum tentu yang terbaik yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Waktu kita memberi hadiah, memang memberi tidak harus selalu barang, saudara ya. Tapi ini saya memberikan contoh. Waktu kita mau membelikan sesuatu kepada orang lain, apa kita juga punya niat di dalam hati kita juga, dalam hati kita juga mau beri yang terbaik untuk orang itu. Waktu kita melakukan kepada orang lain, apakah kita mau selalu memikirkan yang terbaik atau kita berpikir beri yang sisa aja? Atau yang paling parah, saudara, ya, kita memikirkan yang terbaik dan kita berusaha memberikan yang terburuk kepada orang lain. Kita menjatuhkan orang lain, kita membuat orang menjadi buruk,
biar dia menerima yang terburuk dan saya menerima yang terbaik. Itu sama sekali bukan murid Kristus. Tapi murid Kristus selalu memberi yang terbaik untuk orang lain. Saya belajar banyak, saudara ya, karena sifat daging kita ini egois. Kalau kita nggak didik, disiplin diri kita nggak latih diri kita, ya daging ini terus membawa kita menuju pada kepentingan diri sendiri. Kita harus latih, maka itu murid Kristus dikatakan harus apa? Pikul salib, menyangkal diri dan ikut aku. Itu yang disebut murid Kristus. Salah satu contohnya adalah dalam hal seperti ini, saudara. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya belajar banyak, saya bersyukur saya ada di bawah kepemimpinan di Rembang. Saya melihat contoh bagaimana pemimpin saya. Ya, memang banyak kekurangan, kelemahan, tapi saya selalu melihat ada upaya untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya, siapapun itu, diperlakukan yang terbaik, diberikan yang terbaik, siapapun mereka. Waktu menyambut orang lain, waktu ada hamba Tuhan datang, contohnya, ya, dipersiapkan yang terbaik, diperlakukan yang terbaik, dipilihkan hotel yang terbaik, makanan kuliner yang terbaik, walau banyak repot kita harus mempersiapkan semua, tapi diupayakan beri yang terbaik. Mereka selalu berkata, beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. Waktu kami pertama kali ada di Rembang, dari Blora, diminta ke Rembang. Saya masih ingat, mereka mencari rumah kontrakan buat kami berdua, dan ada salah satu rekan beliau berkata, mereka benar-benar mencari yang terbaik, gak mau sembarangan. Ya, mencari yang terbaik, walaupun bukan keluarga, saudara ya, kami diperlakukan yang terbaik, diberi yang terbaik. Saya belajar dari awal, saya melihat satu contoh kehidupan. Bagaimana praktek kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ibu Gembala saya suka shopping, suka ke Surabaya, begitu ya. Saya selalu menemani, karena saya full timer perempuan, yang pertama. Saya selalu menemani, dan saya tahu, ya bagaimana Ibu Gembala saya dari pagi sampai malam itu muter-muter mall. Itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi selalu cari hadiah, ya. Kalau cari hadiah buat orang, buat beberapa orang, dia muter-muter. Dia selalu bertanya, ini cocok enggak ya? Ini yang terbaik enggak ya buat si A? Ya, dia cari yang terbaik dari pagi sampai malam. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia selalu cari untuk si A, si B, si C. Ya, dia memberi yang terbaik. Saya melihat, saya juga sangat diberkati. Karena apa, saudara? Itu memang standar, ya itu memang gaya hidup yang harus dimiliki oleh murid Kristus. Bukan hanya waktu kita diperlakukan baik, bukan hanya waktu orang berbuat baik kepada kita, baru kita ini membalas dengan perbuatan baik. Tapi kasih itu harus terus melekat di dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh seperti itu, banyak contoh yang lain, saudara ya. Bukan artinya memberi pada seseorang itu harus dalam bentuk hadiah, uang. Saudara juga bisa memberikan dorongan yang terbaik, semangat yang terbaik, perhatian saudara yang terbaik, apapun yang saudara bisa lakukan untuk orang lain. Next. Oke. Nah, kita akan membuka, biar slide ini di depan, di dalam Efesus 5. Ayat 22 sampai 25. Tidak ada di slide, saudara buka ayat firman Tuhan ini, Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami
dalam segala sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ketika Kristus mengasihi kita, dia itu memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Hidupnya sendiri. Dia menyerahkan, dia enggak dipaksa, dia dengan rela, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Waktu Yesus memberikan yang terbaik, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada kita, apakah kita ini sebenarnya layak untuk menerima itu? Enggak, saudara. Firman Tuhan berkata, Kristus itu mati buat kita ketika kita masih berdosa. Betul? Kristus mau mati buat kita, berkorban buat kita, memberi yang terbaik buat kita. Bukan karena kita itu layak, bukan karena kita itu pantas. Oh, kamu sudah lakukan yang terbaik, kamu hidup kudus, hidup suci, maka aku akan berkorban buat kamu, aku akan beri yang terbaik buat kamu. Enggak, saudara. Apa artinya kita memberi yang terbaik sama seperti Kristus? Artinya, saudara, kita melakukan yang terbaik, kita memberi yang terbaik, sekalipun orang yang kita beri tidak layak untuk menerimanya. Saudara banyak mengalami itu, banyak menjumpai itu. Ketika saudara mau melakukan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, lalu saudara melihat, dia ini enggak layak untuk menerima itu. Ya, dia ini orang yang mengecewakan saya, dia orang yang meninggalkan saya, dia orang yang menyakiti saya. Mungkin saudara melihat, para istri melihat pada suami-suami, ya, dia enggak layak saya hormati, dia enggak layak saya perlakukan sebagai suami, karena dia itu berlaku kasar kepada saya, dia menyakiti saya, dia mengecewakan saya. Para suami mungkin juga memandang istrinya, ini istri yang tidak layak untuk dikasihi. Ya, ini istri yang tidak cocok untuk menerima kasih sayang saya. Kita selalu mengukurnya menurut cara pandang kita, saudara. Kita mau memberi yang terbaik kepada orang lain ketika orang itu berbuat baik kepada kita, menurut cara pandang kita, cara pandang manusia kita. Tapi Kristus telah memberikan contoh kepada kita. Kristus mati buat kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih jauh. Justru waktu itulah Kristus mati buat kita. Amin. Mari kita mau belajar meneladani hal ini. Saudara, saya hari-hari ini mendengar banyak kabar tentang perceraian, ya. Banyak kabar tentang perceraian yang saya dengar, bahkan orang-orang terdekat saya pun sedang bergumul tentang hal itu. Bagaimana konflik dalam rumah tangga itu terus terjadi. Dan di berita saya juga melihat, justru di dalam kondisi pandemi seperti ini, angka perceraian naik drastis, saudara. Mungkin karena setiap hari ketemu, ya, ada banyak masalah, stres, tidak bisa mengatasi konflik, tidak punya kasih Kristus di dalamnya, saling menuntut, saling menyalahkan, saling mencari yang terburuk. Kecenderungan manusia, apa saudara? Mencari kesalahan orang lain, betul? Kalau kita lihat ada yang salah sedikit aja, udah kita langsung, saudara, ya. Kita langsung ngomong, kita langsung marah, respon kita, saudara, kita tidak mendatangkan damai, kita langsung meluapkan emosi kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak kita harapkan, saudara, kita bisa langsung marah. Saudara bayangkan dalam kondisi pandemi seperti ini, angka perceraian itu bisa naik drastis. Dan saya melihat juga ada beberapa orang terdekat saya yang mengalami proses itu. Dan saya berdoa mereka dipulihkan. Nah, saudara, kenapa bisa terjadi konflik yang sangat berkepanjangan dan mengakibatkan hancurnya sebuah hubungan? Karena kembali lagi, saudara, harus ditanyakan, apakah kasih Kristus sudah menjadi dasar? Kasih yang bagaimana?
Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak mementingkan diri yang seperti apa? Seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Yang seperti apa? Yang tetap mengasihi sekalipun kita gagal, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita lemah, sekalipun kita berdosa. Seperti itulah kita harus memperlakukan orang lain. Amin, saudara. Kita ini bertemu dengan banyak orang di sekitar kita ini, orang-orang yang tidak sempurna. Istri saudara tidak sempurna, suami saudara tidak sempurna, anak-anak saudara tidak sempurna. Kadang-kala kita menuntut anak-anak kita harus sempurna, tapi ketika itu dikembalikan lagi kepada kita, apa kita juga bisa melakukan hal itu? Saudara, di tengah pandemi seperti ini banyak orang tua ngajar anaknya belajar, saudara ya. Belajar online dari pagi sampai harus menguasai semua pelajaran, harus dapat nilai yang terbaik. Coba kalau saudara di posisi anak saudara, dengan belajar online seperti ini, ya dengan situasi yang seperti ini, apakah saudara bisa? Ya kita harus memposisikan diri kita harus punya empati, punya simpati, merasakan keadaan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang tidak sempurna, kita pun tidak sempurna, saudara. Kita sedang berjuang menerima orang-orang yang tidak sempurna. Mereka pun juga sedang berjuang menerima kita. Betul, saudara? Kita menuntut orang lain harus sempurna. Kenapa banyak konflik dalam rumah tangga? Karena menuntut yang terbaik dari pasangannya, sedangkan dia tidak mau memberi yang terbaik kepada pasangannya. Selalu menuntut, selalu menyalahkan, ya, saling menyalahkan, saling menuntut, saling marah, saling mencari yang terburuk, dan tidak bisa mengampuni. Nah, inilah yang menjadi banyaknya kegagalan dalam membangun sebuah hubungan, retaknya sebuah hubungan, dalam hubungan apapun, bukan hanya dalam hubungan rumah tangga, tapi juga dalam hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, dalam komunitas seperti kita ini, dalam anggota-anggota komsel kita. Kalau masing-masing tidak memiliki dasar kasih Kristus yang harus terus dikenakan, yang harus terus melekat di dalam hidup kita, maka saudara, hubungan-hubungan itu juga tidak dapat dipertahankan. Maka visi kita di tahun ini, be strong together, juga tidak bisa terjadi kalau masing-masing kita tidak bisa mempraktekkan kasih yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, mungkin saudara bertanya seperti ini, saya sudah memberi yang terbaik, ya, saya sudah melakukan yang terbaik, sudah seperti Yesus, sudah mencontoh kehidupan Yesus. Ya, sekalipun orang itu jahat sama saya, sekalipun dia kecewakan saya, sekalipun dia tidak memperhatikan saya, tapi saya sudah berusaha memberi yang terbaik. Nah, apa yang harus menjadi respon saya ketika saya sudah melakukan yang terbaik, tapi justru saya mendapat yang terburuk? Saudara pasti akan mengalami itu ya dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang saudara kasihi tidak sepenuhnya mengerti maksud hati saudara. Kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Kita mau melihat lagi seperti Tuhan Yesus, mencontoh seperti Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, bayangin saudara, enggak cuma ditolak, tapi dicaci maki, dikata-katain, dibully, ya, dicaci maki. Dikatakan apa? Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita mau mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya untuk kita. Firman Tuhan berkata, kasih Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waktu kita ini menyerahkan yang terbaik, waktu Yesus memberi yang terbaik, ya, kepada orang-orang di dunia ini. Tapi apa yang Yesus dapatkan? Respon balik apa yang Yesus terima? Justru ia dicaci maki, justru ia dianiaya, justru ia disalibkan, saudara. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh
Ketika ia menderita, dalam proses dia ini disalib, dia sangat menderita. Secara jasmani, tubuh dia sangat kesakitan. Tapi dia tidak mengancam. Berapa banyak waktu kita diperlakukan tidak baik, ya respon kita yang keluar apa? Kita mengeluarkan ancaman kita, ya supaya orang itu berbuat baik lagi kepadaku, aku harus mengancam orang itu. Nah, Tuhan berkata, ia menderita tapi ia tidak mengancam. Tetapi apa yang menjadi jalan keluarnya? Ia menyerahkannya, ya, menyerahkannya kepada dia, menyerahkan itu kepada Allah, menyerahkan perkara itu kepada Allah. Dia tidak membalas, dia tidak membela haknya yang seharusnya dia itu disambut dengan baik. Seorang raja, seorang Tuhan yang mau turun ke dunia, yang seharusnya dia mendapatkan perlakuan yang terbaik, perlakuan yang istimewa, tapi justru dia mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Apa respon Tuhan Yesus? Dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Berapa banyak saudara, kita itu kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita mengharapkan orang yang kita kasihi juga mengasihi kita. Karena kita mengharapkan ketika kita berbuat baik kepada orang itu juga membalas yang sama seperti yang kita harapkan. Karena itu betapa banyak orang itu menjadi kecewa, hatinya menjadi sakit di dalam komunitas, di dalam komsel, saudara. Kita punya harapan-harapan tertentu kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang yang kita kasih, kepada orang-orang yang kita hormati. Kita berharap sesuatu, dan ketika harapan itu tidak dipenuhi, berapa banyak kita menjadi kecewa. Mari kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Berapa banyak hati istri yang kecewa dengan suaminya hari-hari ini. Mungkin kita nggak berani ngomong, saudara ya. Tapi mari kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Ketika kita ini justru saling menyalahkan, justru kita ini sama-sama keras mempertahankan ego kita, hubungan itu akan semakin hancur. Tapi ketika istri berdiam diri, dia berdoa, dia serahkan kepada Tuhan. Ketika istri tidak bisa lagi berbicara kepada suaminya, dia berdoa, dia sungguh-sungguh serahkan itu kepada Tuhan, dan percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Amin, saudara. Bukan kita yang bisa mengubah pasangan kita, bukan kita yang bisa mengubah anak kita. Kadang-kala kita ini terlalu banyak tuntutan dan cerewet, saudara ya. Kita tuntut suami kita, tuntut anak kita, tuntut semua orang di sekitar kita untuk berubah seperti maunya kita. Sehingga kita ini mudah sekali menjadi kecewa. Kita lupa bahwa kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Kita harus berdoa dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan mereka. Saya akan tutup dengan satu kisah. Sebelumnya ada satu ayat yang mau saya bahas ya. Ini tentang suami lagi, bukan karena saya istri, saudara ya, bukan karena saya wanita, tapi memang di ayat-ayat ini itu terdapat kata kalimat unselfish love. Ya, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Coba saudara lihat dalam Kolose 3. Jadi dalam perikop tadi yang saudara baca, itu di ayat-ayat setelahnya itu membahas tentang hubungan suami istri. Saya mau bahas dalam terjemahan bahasa Indonesianya, suami-suami kasihilah istrimu. Dalam kurung, ya, kasih yang bagaimana, kasih yang seperti apa? Dikatakan dengan kasih sayang, dengan simpati, ya, bisa merasakan, bisa berempati, dan dengan apa? Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang selalu mencari yang terbaik untuk mereka. Luar biasa saudara ya, kalau kita baca di terjemahan bahasa Indonesia cuma kasihilah istrimu. Tapi ini dijelaskan kasih yang seperti apa? Yaitu kasih yang selalu mencari yang terbaik, selalu melakukan yang terbaik untuk mereka. Dan dikatakan jangan sakit hati. Kalau terjemahan bahasa Indonesia dikatakan jangan kasar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan jangan sakit hati, jangan gampang kesel gitu ya, jangan gampang marah, jangan sakit hati atau marah kepada mereka. Karena itu merupakan tanggung jawab dari sebuah pernikahan.
Mari praktekkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Mulai dari hubungan suami istri. Amin, saudara. Ketika setiap hubungan yang kita bangun, kita mendasarkan itu pada kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tulus, tidak mengharapkan balasan kepada siapapun, kepada orang-orang yang bahkan tidak layak untuk mendapatkan itu. Maka hubungan-hubungan yang dibangun akan menjadi hubungan yang kuat dan indah dan memuliakan Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan satu kisah. Saudara lihat foto ini, mungkin ada yang sudah tahu siapa gadis ini. Cukup cantik, saudara ya. Dia adalah seorang suster, Suster Nia namanya, berumur 25 tahun. Dia sulung dari 5 bersaudara, punya 4 orang adik. Suster ini bekerja di sebuah rumah sakit di Mamuju. Yang saudara tahu, bulan Januari kemarin Mamuju diguncang gempa yang cukup hebat. Malam itu di tengah semua sedang terlelap dan tertidur, tiba-tiba gempa itu mengguncang Mamuju. Dan apa yang terjadi ketika Suster Nia ini ada di sebuah rumah sakit, saudara? Dia bersama dengan semua rekan-rekan perawat yang lain di malam itu berusaha menyelamatkan semua pasien-pasien yang ada. Mereka memapah pasien-pasien itu satu persatu, dikeluarkan dari rumah sakit itu. Dan ketika semua sudah hampir keluar, Suster Nia teringat ada satu bayi yang masih tertinggal di dalam tabung inkubator. Dan Suster Nia tanpa memperhatikan, memperdulikan keselamatan dirinya, dia berlari, dia berbalik, dia masuk ke rumah sakit itu lagi demi menyelamatkan si bayi kecil ini yang entah siapa orang tuanya dan nggak tahu apa agamanya dan tidak mengenal siapa bayi ini. Suster Nia mengangkat bayi ini, lalu mulai berlari keluar dari gedung itu. Tapi apa yang terjadi ketika belum sempat keluar, gedung rumah sakit itu roboh, saudara. Gedung rumah sakit itu tidak kuat lagi menahan akibat gempa. Dia roboh, Suster Nia dan bayi ini tertimpa reruntuhan di dalam rumah sakit itu. Dari tengah malam sampai pagi, Suster Nia bertahan, dia melindungi bayi itu. Dia bertahan, dia mencari pertolongan, dia mengetuk-ngetukkan tangannya, dia berusaha membuat suara supaya regu penyelamat bisa menyelamatkan dia. Dan jam 9 pagi dia berhasil diselamatkan. Regu penyelamat berhasil membongkar semua bongkahan-bongkahan reruntuhan dari bangunan itu. Suster Nia dilarikan ke rumah sakit bersama dengan anak bayi yang diselamatkannya. Suster Nia punya kesempatan berbicara dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tapi setelah itu dia dipanggil Tuhan. Tapi bayi yang dia selamatkan tetap hidup, saudara. Suster Nia memperagakan sebuah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak mempedulikan keselamatannya. Dia ingat ada satu kehidupan yang harus dia jaga. Ada satu kehidupan yang harus mendapatkan yang terbaik. Dia berusaha yang terbaik. Dia berlari demi satu jiwa. Kalau Suster Nia orang yang egois, dia tidak akan lagi mau kembali masuk ke rumah sakit itu. Tapi dia dilatih. Dia adalah seorang gadis remaja yang cinta Tuhan, yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, di mana kasih Kristus sudah melekat di dalam hidupnya. Bayi kecil ini mungkin besok tidak ingat siapa yang menyelamatkan hidupnya, tidak tahu dan tidak mengenal Suster Nia ini. Tapi nama Suster Nia ini sekarang mulai dikenal karena sebuah contoh hidup, peragaan kasih, di mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Amin. Saya undang pemain musik. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Firman pagi hari ini cukup sederhana, saudara. Tapi apakah kita sudah melakukan itu dalam hidup kita? Mungkin saudara sudah sering sekali mendengar tentang kasih, betul?
khotbah-khotbah tentang kasih, renungan tentang kasih. Tapi menjadi pertanyaannya pagi hari ini, apakah saudara sudah melakukan itu? Sudah mempraktekkan itu dalam hidup kita? Sampai orang lain itu bisa melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Sampai orang lain itu bisa melihat murid Yesus, kehidupan seorang murid Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan lagu ini, saudara, sambil kita merenungkan kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah ngalami kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih, saling mengasihi sesama kita, saling mengasihi orang-orang di sekitar kita? Kalau kita sendiri belum mengalami kasih Tuhan, kita tidak mengenal kasih Tuhan. Biar pagi hari ini, saudara, masing-masing kita, saya berdoa, kita mengenal kasih Tuhan, dan kita mengalami kasih Tuhan, dan kita praktekkan kasih itu dalam hidup kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari dari awal bersama, sambil kita merenungkan kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Ia tulus menerima kita, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
Berapa banyak hati kita hari-hari ini sedang kecewa, sedang terluka, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang lain. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita mengasihi orang lain, dan kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima. Berapa banyak hati para istri yang sedang terluka, hati anak-anak yang sedang kecewa, hati orang tua, hati mertua, menantu yang sedang hancur hati, yang sedang marah di dalam hatimu. Dan pagi hari ini Tuhan mau sembuhkan setiap kita. Tuhan mau membalut setiap luka hati kita. Tuhan yang mengerti setiap keadaan hati kita, dan Dia mengasihi kita apa adanya. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, bahkan ketika kita tidak bisa mengasihi, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang gagal tidak bisa mengampuni, ingat satu hal, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mau peluk setiap kita. Dia mau kita itu merasakan kasih Tuhan. Kita mengalami kasih Kristus, kasih yang tulus, kasih yang menerima kita apa adanya, sehingga kita bisa mempraktekkan itu pada orang-orang di sekitar kita. Allah adalah kasih. Guru kita sendiri adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, tapi Dia adalah kasih. Kalau Allah memiliki kasih, suatu saat Dia bisa kehabisan kasih. Tapi kalau Allah adalah kasih, sampai kapanpun Dia tidak pernah kehabisan kasih. Karena Allah adalah kasih. Dia bukan hanya memiliki kasih, Dia tidak pernah berubah kasih setianya dalam hidup kita. Karena Dia sendiri adalah kasih. Mari terus datang mendekat kepada Tuhan yang adalah kasih, sehingga kita bisa membangun hubungan dengan sesama kita, dalam keluarga kita, suami istri, orang tua dengan anak, hubungan-hubungan yang kita bangun, saudara bersaudara, saudara kandung, kakak adik, saudara ipar, siapapun. Tuhan mau lewat hubungan-hubungan itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau lewat setiap hubungan-hubungan yang kita bangun, orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat bahwa kita adalah murid Kristus, sehingga mereka bisa melihat peragaan kasih Kristus. Karena mereka tidak mengenal kasih Tuhan, tapi ketika mereka melihat kita, mereka boleh melihat Kristus lewat hidup kita. Mari gereja Tuhan, kita mau bangkit apapun keadaan kita hari ini. Mari mulai peduli, mari mulai lakukan yang terbaik buat orang lain. Kalau selama ini kita hanya memikirkan dan kita hanya melakukan yang terbaik untuk diri kita, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kenakanlah kasih, kenakan kasih, kenakan kasih. Kasih harus terus melekat di dalam hidup kita. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi kasih yang selalu melakukan yang terbaik untuk orang lain. Sekalipun orang itu tidak layak, kita mau terus mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang sangat sederhana pagi hari ini, tapi mampukan kami untuk kami mempraktekkan ini. Ini PR kami semua, ini PR kami. Kami tahu banyak dari kami yang belum lulus dalam pelajaran ini, tapi kami mau sebagai murid Kristus, kami mau terus belajar. Karena kami adalah murid yang mau terus diajar dan mau terus belajar. Ketika kami gagal Tuhan, banyak kali kami gagal mengasihi, banyak kali kami gagal mengampuni, banyak kali kami gagal tulus kepada orang lain. Kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Mampukan kami kembali, kami mau bersama dengan Tuhan, kami mau ikut teladan Tuhan Yesus, kami mau pikul salib kami mau sangkal diri kami, supaya Kristus itu nyata, terpancar lewat kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami banyak orang di luar sana melihat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lawat terus setiap kami dengan kasih-Mu.
Bukan hanya di dalam gedung gereja ini, tapi nanti sampai kami keluar, kami ada di rumah. Kami ada dalam perenungan kami di rumah kami masing-masing, dalam doa-doa kami, di dalam keluarga kami masing-masing, dalam mesbah-mesbah doa kami. Tuhan terus lawat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Thank you Jesus. Akhir ibadah kami, bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami lewat ibadah ini, memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya berhenti diberkati Tuhan, tapi kami mau menjadi berkat bagi banyak orang dengan kami mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dan erat, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, memberkati, dan menolong kita mengaplikasikan kasih Kristus yang telah dimateraikan dalam hidup kita, untuk kita mengasihi setiap orang, supaya orang melihat kasih Kristus dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kami terima berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.